Halo semuanya, perkenalkan saya Niko Mangdinda Amara Triswara dengan NIM akhir 07. Saya merupakan mahasiswa semester 6 kelas A Program Studi Bimbingan dan Konseling di Universitas PGRI Mahdewa Indonesia. Nah, pada video kali ini saya akan mempraktikkan teknik konseling individu mengenai karir untuk memenuhi tugas mata kuliah BK Karir dan Praktik Konseling Individu. Untuk selanjutnya silakan simak videonya. Nah, di sini ada deskripsi masalah. Dinda adalah siswa kelas 11 yang diterjunkan di salah satu industri. Di industri tersebut, ia baru dipindahkan dari section hotline ke Kolada karena kurangnya tenaga kerja. Karena Dinda belum familiar dengan tugas di section baru, ia sering bertanya kepada senior. Namun, salah satu senior merespon dengan sikap sinis dan tidak kooperatif, bahkan menunjukkan tindakan kasar saat bekerja sama. Hal ini menyebabkan Dinda kurang nyaman dalam lingkungan kerjanya dan dengan kejadian tersebut, Dinda merasa proses adaptasinya sebagai siswa yang diterjunkan di suatu industri yang dimana untuk mengasah kemampuan dan keterampilannya menjadi terhambat. Nah, bisa disimpulkan, siswa tersebut mengalami kurangnya kenyamanan di tempat training karena siswa tersebut kurangnya pengalaman kerja. Halo, selamat pagi. Apa benar dengan siswa atas nama Dinda? Ya Kak, benar. Sebelumnya, perkenalkan nama kakak Dinda. Kakak mahasiswa dari program studi bimbingan konseling dari Universitas PGRI Mahdewa Indonesia. Sekarang kakak masuki semester 6. Nah, jadi di sini sebelumnya terima kasih karena adik sudah mau bersedia untuk mengikuti sesi konseling bersama kakak. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Jadi pertanyaan kakak di sini mengenai karir adik. Nah, sekarang adik kan di kelas 11 ya. Jadi adik sudah terjun ke industri. Jadi kakak ingin mengetahui permasalahan apa atau kendala apa yang adik alami di industri tempat adik training tersebut. Nah, sebenarnya sih Kak, aku agak tertekan ya, karena aku kan baru pindah dari Kolada. Awalnya section aku itu di hotline. Karena di Kolada kekurangan tenaga, jadi aku dipindahkan untuk ke situ, Kolada. Nah, tapi karena aku belum paham sama tugas apa aja yang ada di Kolada dan pekerjaan apa saja yang harus aku lakukan, jadi aku bertanyalah kepada senior aku yang berada di Kolada, tetapi dia begitu sinis menjawab pertanyaanku. Contohnya nih Kak ya, aku pertama kali bikin mayones, karena di hotline kan nggak ada tuh bikin mayones. Nah, sebelumnya di hotline tuh aku bikin maskot itu selalu dipantau kan. Jadi sekarang pindah ke Kolada, aku bikin mayones, aku belum tahu kan caranya dan berapa jarak waktu yang harus dituangkan minyaknya supaya dia berhasil gitu. Karena aku nggak tahu, aku begitu langsung dilepas, disuruh bikin sendiri. Dan sudah aku nggak tahu, aku tuang, mungkin aku diam lagi, aku tuang lagi, pada akhirnya pecah lah. Tiba-tiba dia datang ke tempat aku bikin mayones ke pastry, dia cuma marah-marah doang. Dan setelah itu dia ninggalin. Juga seharusnya bukannya dipantau gitu ya, Terus diajarin gitu ya, dibilangin. Ya, karena kan kita masih baru juga kan, belum ada 1 tahun atau 2 bulan ya. Jadi yang bisa saya tangkap dan saya sangat memahami apa yang kamu rasakan. Itu pasti buat kamu nggak nyaman berada di situasi seperti itu. Ya Kak, aku jadi ragu terus kalau mau bertanya itu. Jadi kamu merasa nggak nyaman karena perlakuan dari salah satu senior kamu di section baru, dan hal itu membuat kamu merasa proses adaptasi kamu itu kurang dan proses kamu belajar itu jadi terhambat, seperti itu ya? Ya benar banget Kak, aku jadi ragu terus mau nanya, padahal aku belum tahu banyak tentang section Kolada. Oke. Nah, saya paham itu pasti nggak mudah buat kamu, tapi saya melihat sesuatu yang hebat dari kamu. Meskipun kamu tidak tahu banyak, kamu tetap mau berusaha dan kamu tetap mau bertanya. Dan itu adalah modal yang besar untuk di suatu pekerjaan. Kamu mau bertanya, apa yang perlu kamu lakukan itu kamu mau bertanya, seperti itu ya. Dan itu menunjukkan
bahwa kamu punya kemauan besar untuk belajar dan berkembang di tempat tersebut. Aku sih memangnya niatnya mau cepat paham, tapi kadang jadi minder kalau dibalasnya sinis gitu Kak. Kalau gitu, karena dengan keadaan yang seperti itu di tempat training kamu tersebut, gimana kalau kita pikirkan langkah kecil atau apa yang kamu bisa lakukan agar kamu tetap bisa belajar di tempat tersebut, tanpa harus bergantung pada senior kamu yang kurang baik itu. Nah, mungkin langkah kecil apa yang bisa kamu lakukan di tempat itu? Mungkin aku bisa catat atau cari tahu sendiri dulu dari buku panduan atau tanya ke senior yang lebih ramah lagi ya Kak. Nah, mungkin itu ide bagus. Siapa tahu mungkin nanti di dunia kerja kamu bisa menyelesaikan suatu permasalahan atau apa yang bisa kamu selesaikan dengan cara kamu sendiri. Itu ya. Pernah sih pas di section hotline dulu, aku lama-lama jadi paham sendiri karena sering observasi dan latihan, lama-lama aku bisa Kak. Nah, itu artinya kamu sudah punya kemampuan belajar mandiri. Gimana kalau kita buat target kecil untuk minggu ini? Misalnya belajar satu jenis menu di menu kolada di setiap hari dan tulis poin pentingnya. Lalu kamu bisa cek atau pastikan bahwa apa yang kamu catat, poin-poin apa yang kamu catat itu sudah benar, dan tunjukkan ke senior kamu yang mungkin lebih ramah dari senior yang kamu ceritakan tadi. Bisa banget Kak, aku jadi lebih tenang sih sekarang. Ternyata aku masih punya jalan lain. Nah, bagus Tina, kamu punya potensi besar, tinggal kamu asah. Dan saya sangat kagum sama kamu karena kamu punya kemampuan belajar atau keinginan belajar yang lebih baik lagi. Kamu mau bertanya, mungkin dengan keadaan atau respon dari salah satu senior kamu yang mungkin membuat proses adaptasi kamu di industri tersebut sedikit terhambat seperti itu ya. Tapi dengan adanya ide kamu tadi itu, kamu bisa mencatat poin-poin penting, lalu kamu tunjukkan kepada senior kamu yang mungkin lebih ramah. Mungkin kamu bisa menyelesaikan tanpa harus menanyakan lagi kepada senior kamu yang mungkin kurang ramah itu, seperti itu. Siap Kak, makasih banget ya udah dengerin dan bantu aku cari solusi. Ya mungkin itu aja sesi konseling dari saya, karena mungkin kamu juga sudah menemukan jalan keluar dari masalah kamu tersebut, dari problem kamu di tempat tersebut. Jadi terima kasih sudah mau terbuka hari ini, dan kamu bisa jujur dan mau berkembang dan belajar untuk diri kamu sendiri. Tetap semangat, meskipun mungkin ada sesuatu atau hal yang di luar kendali kita, kamu bisa mengatasi hal tersebut dengan mengambil hal-hal positif atau langkah-langkah positif berikutnya. Seperti itu ya. Kita semua sedang belajar dan kamu sedang melangkah untuk lebih baik dari diri kamu yang sekarang. Oke. Mungkin itu aja dari kakak. Apa ada yang ingin kamu sampaikan lagi? Itu aja sih Kak, kasih. Oke, kalau begitu kita lihat nanti perkembangan kamu seminggu atau 2 minggu lagi. Kalau ada yang kamu ingin ceritakan lagi, kamu bisa hubungi kakak. Terima kasih ya. Ya Kak, Selamat pagi. Ya.